Bab 915. Ratu Langit. Cahaya keemasan swastika bersinar, langsung ke arah Devan Amorth untuk menekannya. Kemanapun swastika itu lewati, ruangan tersebut langsung tergores. Dengan cepat, swastika muncul di atas kepala Devan Amorth. Devan Amorth meninju swastika itu, ternyata tidak dapat menyebabkan luka untuk swastika itu. Swastika itu langsung mendarat tepat di atas kepala Devan Amorth. Devan Amorth langsung menahan dengan kedua tangannya. Ketika tangannya menyentuh swastika, telapak tangan langsung mengeluarkan darah. Dan ia merasakan seolah-olah ada 100 bintang yang mendesak ke arahnya. Apakah ini adalah alam Raja Surgawi? Ini ternyata kuat. Semenjak Devan Amorth turun dari gunung, ia sudah mengalami tidak kurang dari 100 pertempuran dan tidak ada yang dapat melukainya. Overlord kosmik yang muda, kamu sangat kuat, tapi persyaratan alam Raja Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kamu lewati. Aku ujar sekali lagi, lepaskan Zaran pergi. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Ekspresi Devan Amorth terdapat senyuman jahat. Zaran adalah kunci untuk membangkitkan Kaisar Pembunuh. Mana mungkin ia akan melepaskannya pergi begitu saja? Kalau begitu, pergi matilah. Zaran berteriak dingin. Saat berikutnya, swastika langsung bersinar terang, menelan tubuh Devan Amorth. Setelah membunuh Devan Amorth, Zaran mengeluarkan portal dari cincin penyimpanan. Bersiaplah untuk pergi. Armada Zaran telah sepenuhnya musnah dan pelindung ruang angkasa telah menghilang secara alami. Meskipun ia adalah sinar kesadaran di alam Raja Surgawi, tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah sinar kesadaran. Hanya bisa menyerang sekali, jadi ia harus pergi dengan cepat. Kemudian, ketika ia hendak memasuki portal, portalnya langsung hancur. Apakah aku melepaskanmu? Zaran tiba-tiba berbalik badan. Kemudian melihat tubuh merah menyala berlari ke arahnya. Ekspresi Zaran berubah, lah mengira Devan Amorth telah berubah menjadi debu karena serangan tadi. Apa, kamu belum mati? Dan ia telah berubah menjadi mode binatang buas. Ini adalah aura penggabungan binatang buas yang aneh tingkat kekacauan. Untuk pertama kalinya, emosi muncul di mata Zaran yang pada awalnya tidak memiliki emosi sama sekali. Emosi kaget, bang. Tinju Devan Amorth menghantam wajah Zaran dengan keras. Tubuh Tianqin langsung terbang. Tidak, ini bukan hanya tingkat kekacauan. Tubuh Zaran melemah dengan cepat. Matanya yang indah penuh dengan keajaiban. Melampaui binatang buas aneh tingkat kekacauan di seluruh kosmik termasuk sangat langka. Seorang overlord kosmik ternyata telah membangkitkan darah binatang buas yang melampaui binatang buas aneh tingkat kekacauan. Dan masih sangat muda. Sungguh luar biasa. Devan Amorth tidak berniat untuk mengendalikan kekuatannya. Sebelumnya, tinju besi akan langsung menyerang Zaran. Jika bukan karena perlindungan dari sinar kesadaran di alam Raja Surgawi. Aku khawatir tubuh Zaran telah dipukuli hingga menjadi ketiadaan oleh Devan Amorth. Jangan memukulku, aku menyerah. Zaran yang berada di sinar kesadaran alam Raja Surgawi tahu. Jika pertarungan berlanjut, tubuh Zaran pasti akan hancur berkeping-keping. Devan Amorth langsung mencubit leher Zaran, mata merahnya penuh ketidakpedulian dan berujar dengan dingin, aku akui kamu sangat kuat, tapi kamu tidak boleh menyentuh putriku. Ekspresi Zaran menjadi dingin lagi. Oh. Ketika Devan Amorth dengar ini, cakar Kirin langsung menangkap sisi kiri Zaran dengan paksa. Lalu, dengan senyum jahat di wajahnya dan berujar, aku menyentuhnya, lalu kenapa? Kamu. Zaran tidak bisa lagi mempertahankan sikap arogan aslinya. Meskipun, tubuh ini bukan miliknya, tapi rohnya saat ini ada di dalam tubuh ini. Apa yang Devan Amorth lakukan pada tubuh ini sama dengan apa yang ia lakukan padanya. Yang utama adalah Zaran tidak memiliki peralatan apapun saat ini.
Aku menasihati kamu, beritahu aku secepatnya, jika tidak, aku tidak akan selembut sekarang. Saat ini, api berkobar di mata Devan Amor. Di dalam mode Kirin, meskipun ia tidak kehilangan akal sehatnya, tapi sifatnya akan diperbesar ribuan kali lipat. Ketika menghadapi wanita dengan kecantikan yang menakjubkan seperti Zaran, sudah sangat sulit untuknya agar tidak melakukan hal yang lebih ekstrim. Terutama, baru saja Ratu Langit Sinar Kesadaran ini menyebut Zaran sebagai putrinya. Ini membuat Devan Amor merasa lebih bersemangat, bahkanlah hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Baik, aku akan memberitahumu. Apakah kamu bisa melepaskanku terlebih dahulu? Ratu Langit memohon dengan tatapan memohon di matanya. Tidak. Devan Amor menolaknya begitu saja. Lagi pula, jika ia ingin melepaskannya saat ini, tangannya juga tidak akan setuju. Raja Langit berujar, Devan Amor, benarkah selama aku memberitahumu siapa aku, kamu akan melepaskanku? Devan Amor berujar, kamu ujar terlebih dahulu. Ratu Langit berujar, baiklah, aku akan memberitahumu. Aku berasal dari Imperial Abadi, dan aku adalah putri dari Imperial Abadi. Zaran adalah putriku. Tentu saja, itu adalah sesuatu di luar dugaanku. Aku tahu, kamu dipaksa oleh klan iblis. Devan Amor berujar sambil tersenyum buruk. Ratu Langit tertegun. Tidak disangka, Devan Amor ternyata mengetahui hal ini. Tapi, kemampuan Devan Amor yang begitu kuat, ia seharusnya bukan orang biasa di kosmik. Wajar saja jika mengetahui hal ini. Meskipun aku membencinya, tapi ia tetap adalah putriku, dan aku tidak akan membiarkannya mati. Oleh karena itu, aku diam meninggalkan sinar kesadaran di tubuhnya untuk melindunginya ketika ia menghadapi bahaya hidup atau mati. Ratu Langit menjelaskan. Sekarang, Zaran memiliki status yang sangat tinggi di klan iblis. Jika kamu menyakitinya, itu sama seperti kamu akan menyinggung klan iblis dan Imperial Abadi pada saat yang sama. Nada suara Ratu Langit terdapat sedikit ancaman. Lah tidak percaya, Devan Amor bahkan tidak takut pada Imperial. Jadi, sebaiknya lepaskan tanganmu sekarang. Baik. Devan Amor akhirnya melepaskan tangan kirinya. Ratu Langit menghela nafas lega. Meskipun ia sudah pernah melahirkan seorang anak, tapi itu dipaksakan oleh klan iblis. Ini pertama kalinya ia dipegang oleh pria seperti ini. Kemudian, Ratu Langit belum sempat berterima kasih kepada Devan Amor. Lah menemukan bahwa tangan kanan Devan Amor kembali memegangnya. Bukankah kamu berjanji untuk melepaskanku? Ratu Langit sangat kesal. Benar, aku sudah melepaskan. Aku melepaskan sisi kiri. Apakah ini ada hubungannya dengan aku memegang sisi kanan? Devan Amor memiringkan kepalanya dengan ekspresi imut di wajahnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ratu Langit ingin menggigit Devan Amor sampai mati. Sayangnya, kemampuan Devan Amor berada di luar pemikirannya, hanya sinar kesadaran saja tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Aku ingin mengajukan pertanyaan sekarang. Ratu Langit berujar, kamu bertanya, aku akan menjawabnya. Kapan rohmu akan meninggalkan tubuh ini? Devan Amor bertanya. Setelah 1 jam, itu akan hilang. Raja Langit berujar, oh. Mata Devan Amor berbinar. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ratu Langit sepertinya memahami pandangan dari Devan Amor. Devan Amor berujar, tentu saja, melakukan sesuatu yang disukai. Kamu tahu, Zaran memiliki fisik yang diwariskan. Begitu aku memberitahu rahasia ini kepada Imperial dan klan iblis, mereka tidak akan pernah melepaskan kamu. Melihat Devan Amor mendesak, Ratu Langit berujar dengan cepat. Sayangnya, Devan Amor tidak berhenti sama sekali. Fisik yang diwariskan, tepat. Sebelumnya, Devan Amor bisa mengendalikan dirinya dan tidak melakukan apapun pada Zaran.
Bukan berarti ia masih bisa mengendalikan dirinya setelah mode Kirin. Bersambung. Bab 916 Jangan berhenti. Kamu seharusnya tahu, ini hanya sinar kesadaranku. Tubuh asli aku ada di alam Raja Surgawi. Jika kamu berani menyentuhku, tidak, jika kamu berani menyentuh tubuh putriku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Teriak Ratu Langit. Setelah dengar perkataan Ratu Langit, bibir Devan Amorth melengkung dengan senyuman jahat. La langsung menempelnya. Tidak peduli apakah kamu ratu atau imperial, cukup melakukannya terlebih dahulu nanti baru berujar. Saat ini, Ratu Langit sangat marah. Meskipun, ia sekarang adalah master tingkat raja. Tapi, ia pernah jatuh ke tangan klan iblis. La juga terpaksa melahirkan seorang anak untuk klan iblis. Itu adalah bayangan yang akan melekat sepanjang hidupnya. Yang tidak disangka adalah, putrinya ternyata tidak bisa melarikan diri dari nasib ini. Yang paling tidak bisa ia terima adalah saat ini, ia sedang meminjam tubuh Zaran. Karena hanya sinar kesadaran. Jadi, ia tidak bisa meninggalkan tubuh Zaran sesuka hati. Meninggalkan berarti sinar kesadaran ini akan menghilang. Meskipun, itu bisa menghindari Devan Amorth. Tapi begitu ia pergi, ini berarti Zaran yang akan menanggung semua ini. Hal semacam ini, dampaknya terhadap tubuh sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi luka psikologisnya adalah seumur hidup. Zaran, meskipun aku tidak pernah membesarkanmu, tapi bagaimanapun juga kamu adalah putriku. Kali ini, biarkan ibumu yang menanggungnya untukmu. Air mata mengalir dari sudut mata Ratu Langit. Bagaimanapun juga, ia sudah pernah dipaksa sekali. Melakukan sekali lagi seharusnya tidak akan berdampak besar baginya. Terlebih lagi, ini hanyalah sinar kesadaran. Tentu saja, sinar kesadaran ini biasanya dalam kondisi tidur. Hanya ketika ia mengaktifkannya, tubuhnya baru bisa merasakannya. Imperial yang makmur di sebuah planet. Sosok yang menakjubkan tiba-tiba bergegas keluar dari istana. Dengan cepat itu hilang. Kemudian, orang-orang di planet melihatnya. Bintang-bintang di langit meledak dan menghilang satu persatu. Ada apa dengan Ratu Sakira? Siapa yang membuat Ratu Sakira marah? Semua orang gemetar. Inilah hal yang menakutkan tentang Ratu Langit. Langsung menghancurkan bintang dalam sekejap. Meskipun Overlord Kosmik juga mampu menghancurkan bintang, tapi menghancurkannya juga membutuhkan waktu. Dan itu akan menghabiskan banyak energi magis. Tapi Ratu Langit dapat menghancurkan bintang dalam sekejap. Hanya dalam beberapa puluh detik. Lebih dari puluhan bintang padam. Hilang sepenuhnya dari kosmik. 5 tahun, sudah 5 tahun penuh. Apakah kamu tahu bagaimana aku melewatinya dalam 5 tahun? Melihat ekspresi terhina dan menyakitkan dari Ratu Langit, Kaisar Pembunuh mengepalkan tinjunya. Di depan matanya, ia bisa memakan Devan Amorth yang tampan ini. Pada hasilnya, datang seorang Ratu Langit dan merebutnya. Aku sangat marah. Sekarang yang bisa kulakukan hanyalah memindahkan bangku kecil dan menontonnya. Jadi Kaisar Pembunuh mengeluarkan meja dan bangku kecil dan memakan kuaci sambil menonton. Aku, Sakira Vania bersumpah bahwa dalam hidup ini, aku membunuhmu, aku akan menjalaninya. Sakira Vania menutup matanya rapat-rapat karena malu, dan membiarkan monster setengah manusia, setengah hewan itu menempel padanya. Pada awalnya, Sakira Vania mengira hanya butuh waktu yang singkat untuk mengakhiri semua ini. Lagi pula, ia hanya melakukannya sekali dalam hidupnya. Saat itu, kurang dari 1 menit. Klan iblis selalu sangat cepat. Jadi, Sakira Vania mengira kali ini seharusnya juga berlangsung selama 1 menit. Jika bertahan melewati 1 menit, itu akan berakhir. Karena waktu bersama klan iblis adalah pertama kali.
Waktunya juga sangat singkat. Jadi, Shakira Fania tidak merasakan perasaan nyaman apapun kecuali rasa sakit. Tapi yang ia tidak sangka adalah 1 menit sudah berlalu. Pria itu masih menempel pada dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas menyentuh titik buta pengetahuan Shakira Fania. Karena ia pernah terluka. Jadi, di sisi itu, La selalu menghindarinya. Tidak ada yang berani menyebutkannya di depan hadapannya. Setelah itu, ia tidak pernah menikah lagi. Jadi, ia tidak bisa memahaminya sama sekali. Kenapa 1 menit telah berlalu? Devan Amort masih terus menempel padanya. Apalagi perasaannya sepertinya sudah berubah. Rasa sakitnya ternyata perlahan-lahan menghilang. Kemudian digantikan oleh perasaan aneh. Biarkan ia. Ternyata ia sedikit menikmatinya. Mungkin tubuhnya lebih kuat, dan waktunya juga lebih lama dari klan iblis, menahannya sebentar lagi. Shakira Fania menghibur dirinya sendiri. Kemudian, 2 menit sudah berlalu. 10 menit sudah berlalu. Setengah jam sudah berlalu. Tangan Shakira Fania sudah memeluk erat pinggang Devan Amort. Matanya penuh kebingungan. La terengah-engah. Bahkan, kadang-kadang ia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang membuatnya merasa malu. Apa yang aku lakukan? Shakira Fania menemukan bahwa dirinya menikmatinya. La dengan cepat melepas tangan yang memegang Devan Amort. Tapi itu tidak butuh waktu lama. La berinisiatif untuk memeluk Devan Amort lagi. Akhirnya 2 jam berlalu. Pria itu akhirnya berhenti menempel pada Shakira Fania. Ketika pria itu pergi, Shakira Fania ternyata merasakan kehampaan dan kehilangan. Devan Amort melihat Ratu Langit yang berdiri di depannya. La merasa sedikit tertekan. Sialan, ini semua kesalahan Ratu Langit ini. Pada awalnya, kali ini ia akan melakukannya dengan guru Kaisar Pembunuh. Kemudian, Devan Amort melihat Kaisar Pembunuh yang sedang menontonnya. Kaisar Pembunuh melihat Devan Amort yang mengetahuinya. Suara mendesing. Terbang kembali ke tas harta karun. Hanya tersisa Devan Amort dan Ratu Langit di tempat kejadian. Ratu Langit menghela nafas berat. Setelah sekian lama, mata indah itu akhirnya terbuka. Ekspresinya berubah dari kepuasan menjadi kemarahan dan ketidakpedulian dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sekarang kamu telah menghancurkan fisik yang diwariskan Zaran, apakah kamu puas? Bisakah kamu melepaskan kami? Shakira Fania berujar dengan mata jahat. Melihat Ratu Langit dengan aura membunuh, Devan Amort mengerutkan bibirnya dan berujar, kalian para gadis mengubah ekspresinya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Bukankah kamu menikmatinya ketika aku menempel padamu? Kenapa kamu terlihat seperti ingin membunuhku sekarang? Siapa yang menikmatinya? Tentu saja Shakira Fania tidak mengakuinya. Devan Amort mengulurkan tangan dan mencubit dagu halus Shakira Fania. Berujar, apakah kamu lupa bahwa aku melepaskanmu 1 jam yang lalu dan kamulah yang menarikku kembali? 1 jam yang lalu, Devan Amort sebenarnya telah keluar dari mode Kirin. Tapi, ketika ia hendak berpisah dari Shakira Fania, wanita ini ternyata menariknya kembali. Dalam hal ini, Devan Amort hanya bisa melanjutkannya. Shakira Fania mengingat apa yang terjadi 1 jam yang lalu. Memang benar, ialah yang menarik Devan Amort kembali. Wajah cantiknya memerah lagi. Shakira Fania tahu ia salah dan menoleh dengan marah. Kenapa? Apakah ingin melakukan denganku lagi? Devan Amort berujar sambil tersenyum jahat. Shakira Fania dengan cepat menoleh dan berujar, tidak mau, atau jangan berhenti. Tangan Devan Amort dengan lembut mengembara dari lekukan anggun. Shakira Fania tiba-tiba merasa sedikit lemas.
Pada akhirnya, menggunakan suara sebesar nyamuk dan berujar, "Jangan, jangan, berhenti." Bersambung.